Kita kan udah capek ya kerja sampai hidup-hidupan ya, bukan kerja sampai mati-matian ya, tapi kerja sampai hidup-hidupan. Dan mungkin kita kerja sampai lembur tiap malam, even weekend kita juga kerja, maksain diri. Untuk apa coba? Untuk segenggam berlian, boro-boro punya berlian ya. Dapat 0,1 gram emas saja tuh tiap bulan mungkin ya halusinasi mungkin ya. Karena begitu gajian yang ada kita harus bayar tagihan, harus bayar cicilan, harus bayar utang. Dan kamu ngerasa capek nggak sih hidup kayak gitu terus? Capek nggak sih? Semua orang pengen financial freedom ya. Semua orang pengen punya kebebasan keuangan, punya kebebasan finansial gitu. Tapi sebenarnya banyak orang yang kayak, aduh kayaknya aku sampai umur berapapun gak bakalan bisa nih punya financial freedom. Padahal sebenarnya langkah-langkahnya itu simple banget loh. Tapi emang gak bisa cepat guys, gak ada yang praktis di dunia ini Verguso. Masalahnya kita tuh kan semuanya pengen semua itu serba cepat, serba praktis. Tapi kalau kita pengen punya kebebasan finansial itu sama seperti kita kalau melangkah di tangga. Mulai dari katakan tangga langkah pertama dulu hingga sampai kita ke atas. Mulai dari step 1, step 2, dan 3. And then ya kita bisa menaiki semua tangga itu. Disclaimer di awal ya, aku bukan seorang financial planner ya. Aku juga nggak seorang financial advisor atau apapun itu. Tapi yang aku utarakan ini adalah based on my experience. Dimana aku mulai langkah financial freedom ini tuh di usia 30s ya, 30-an, dan itu bukan usia yang muda untuk memulai langkah kebebasan finansial yang setiap orang pengen lakukan. Bukan umur yang tergolong muda ya. Tapi yang aku utarakan ini mudah-mudahan bisa membantu kalian semuanya, apalagi aku adalah salah satu generasi sandwich. So, kalian pengen penasaran langkah-langkah apa yang udah aku lakukan? Check it out. Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Dan kalau kita pengen punya kebebasan finansial tuh sama seperti kita mau naiki tangga ya. Dimulai dari langkah awal dulu. Dan langkah awal itu apa sih? Langkah awal itu ya kita harus punya cash dulu guys. Kita harus punya uang dulu, kita harus punya duit dulu nih. Makanya pastikan semua utang itu dilunasi dulu ya, semua cicilan dilunasi dulu. Dan juga kita harus pikirkan ya, gimana caranya kita bisa dapat penghasilan tambahan. Intinya jangan hanya mengandalkan penghasilan dari satu sumber aja. Tapi kayak gimana kak? Aku cuma punya gaji, penghasilannya tuh UMR aja sekarang. Ya udah, kalian coba nonton video ini ya, boleh dilihat di sini apa di sini. Nanti aku coba tampilkan, coba kalian lihat ya. Aku nggak usah bahas lagi mengenai itu. Namun, kalau kita mau menghasilkan uang lebih itu butuh skill, guys. Dan skill itu bisa dipelajari. Ketika kalian punya skill itu, nah, kalian bisa monetize skill itu. Hingga akhirnya kalian punya penghasilan lebih. Jadi, uang itu butuh skill. Skill itu bisa dipelajari. Ketika kalian punya skill itu bisa dimonetize. Dan akhirnya bisa menambah penghasilan buat kalian. Udah. Itu aja patternnya. So, langkah yang pertama. Kalian harus kuasai budgeting. Budgeting. Kak, kenapa sih selalu ngomongin budgeting? Ya karena ini langkah dasarnya dulu. Ini langkah awalnya. Caranya kalian bisa nonton ya video-video aku, banyak referensinya. Mulai track pengeluaran kamu, berapa penghasilan kamu, hidup di bawah kemampuan kamu. Jangan overspending, jangan melakukan impulsive buying. Prioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Hal-hal yang basic ini aja dulu ya. Kalau misalnya kalian mau budgeting itu, yang paling penting itu jangan banyak rencana, tapi action. Langkah yang kedua, dana darurat. Kita nggak bakalan bisa kebebasan finansial kalau kita belum punya financial stability. Artinya kalau misalnya nih ada sesuatu yang emergency terjadi ya. Misalnya kalian butuh uang untuk perawatan hewan peliharaan yang sedang sakit, butuh uang untuk memperbaiki mesin cuci, untuk memperbaiki mobil atau kendaraan bermotor, tapi kalian nggak punya pegangan uang sama sekali. Yang ada kan hasilnya pasti boncos ya. Nah, dan biaya dana darurat ini
gampang aja sih sebenarnya rumusnya ya. Rumusnya itu kalau misalnya kalian lagi single ya, yang lagi single itu 3 kali dari biaya pengeluaran kamu tiap bulannya. Jadi kalau misalnya kamu tiap bulan punya pengeluaran misalnya 3 juta, berarti kamu harus punya dana darurat sekitar 9 juta bagi yang single. Bagi yang berkeluarga itu 6 kali dari pengeluaran kamu tiap bulannya. Jadi kalau misalnya kamu punya, karena kamu punya keluarga ya, punya anak, kamu misalnya biaya pengeluarannya itu tiap bulan 5 juta, jadi biaya dana daruratnya itu 5 kali 6 sekitar 30 juta. Saran aku, simpan aja uangnya di tabungan rekening bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi, misalnya bank digital ya, jadi kamu bisa anytime bisa ambil juga, tapi mereka juga menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari bank konvensional. Atau misalnya deposito bulanan ya, jangan yang tahunan, yang bulanan, jadi anytime kamu bisa ambil. Ya intinya kamu uang pegangan, jadi kalau misalnya ada emergency yang terjadi ya, kamu tuh nggak stres mikirin uangnya dari mana. Langkah yang ketiga, investasikan uang kamu di tempat dengan risiko yang paling kecil. Nah, based my experience ya, kalau aku tuh mulai dengan dulu membeli emas, karena aku juga belum tahu gimana saham, gimana reksadana, gimana ori dan segala macamnya ya. So aku mulai dari membeli emas, and then setelah itu aku investasikan aku dengan membeli ori ya. Kalian boleh cari ori itu apa. Aku nggak usah jelaskan di sini. Terus berlanjut dengan aku deposito bulanan. Terus berlanjut aku dengan investasi saham. Dan sampai pada akhirnya aku sekarang udah punya beberapa ya. Jadi itu investasi di tempat yang kalian tahu, yang kalian paham, dan di tempat yang risikonya paling kecil. Mulai dari itu aja dulu. Langkah yang keempat itu adalah lunasi cicilan besar. Tapi cicilannya kecuali rumah ya, kalau kalian punya cicilan rumah sekarang ini. Misalnya kalian punya cicilan apa? Punya cicilan yang besar itu biasanya kendaraan bermotor ya, atau apa, misalnya kalian punya cicilan lagi beli tanah gitu misalnya ya. Yuk mulai mikir untuk melunasi semua itu. Tapi sebenarnya ini kesalahan major semua orang ya dengan mengkredit kendaraan bermotor. Nah, kalau kalian pengen, kenapa aku buat itu ada kesalahan yang paling major dengan mengkredit kendaraan bermotor, kalian bisa lihat videonya di sini ya. Coba di sini apa di sini? Sebentar, kayaknya di sini sih. Karena apa? Karena utang kendaraan bermotor ini ya udah bunganya alhamdulillah itu tinggi banget. Udah gitu setelah udah lunas, kendaraan bermotor itu kan mengalami depresiasi. Artinya ketika nanti sudah lunas beberapa tahun kemudian ya, kendaraan bermotor itu harganya ya bakalan turun. Langkah yang kelima yang terakhir ya, jadi simpel aja, 5 langkah doang. Nah yang terakhir ini adalah banyaknya orang hitung financial freedom itu dari pakai yang namanya 4% rules, ada juga yang dikalikan 25 pengeluaran tiap tahunnya ya, jadi banyak macam caranya. Tapi yang penting gini nih, kalau mau menentukan financial freedom, kamu harus tentukan dulu lifestyle apa yang kamu inginkan ke depannya ya. Kehidupan apa sih yang pengen kamu inginkan ketika kamu punya kebebasan finansial. Contoh seperti aku tuh pengen suatu saat ketika aku punya kebebasan finansial, aku tuh punya rumah yang nggak usah harus besar ya. Rumah yang nggak begitu besar di suburban, di pedesaan ya, dengan pekarangan yang luas di depan, supaya punya garden bunga, punya pekarangan yang luas di belakang ya, bisa nanam sayuran, punya pekarangan yang luas kanan kiri ya, biar bisa nanti aku bisa pelihara dogi 5 atau 6 ekor hingga mereka boleh hidup ya, lari-lari sana sini. Dan menurut aku itu tipikal lifestyle kehidupan yang pengen aku punya ke depannya. Tapi mungkin ada dari kalian yang pengen, aku pengen hidup tenang di apartemen kecil aja bareng pasangan aku nantinya ketika nanti anak-anak udah pergi merantau. Jadi ya itu, kalau pengen punya kebebasan finansial, tentukan dulu nih lifestyle apa yang pengen kamu inginkan ke depannya. Tapi kalau sekarang yang namanya financial freedom itu nggak harus nunggu tua loh ya. Banyak orang yang udah punya financial freedom tuh di usia 40-an, even di 30-an mereka udah punya. So, jadi itu tergantung dari bagaimana cara hidup kamu, ya, bagaimana finansial pengelolaan keuangan kamu, dan kapan kamu mulainya. Tapi satu hal yang harus kalian ingat ya, yang namanya financial freedom itu bukan perjalanan yang singkat ya.
Itu perjalanan yang sangat panjang. Jadi nikmati perjalanannya ya. Jangan buat stres, jangan dibuat jangan dibuat terlalu banyak, buat yang simple-simple aja supaya nanti kalian dapat goals-nya itu ya dengan cara yang nyaman, dengan cara yang bahagia. So that's it tuh video dari aku. Mudah-mudahan kalian suka videonya dan jangan lupa subscribe channelnya aku, like dan share videonya ke teman-teman kalian, dan I think I'll see you in the next video. Bye bye.